Bajingan kecil, ini bahkan bukan kemenangan bagi Kuido, bahkan berani datang ke pintumu. Ya. Xing Shen berteriak dalam hatinya, melambaikan lengan bajunya, dan membuka pintu. Setelah itu, Lin Tianzuo masuk dengan senyum di wajah mereka. Tuan Xing datang ke kota api surgawi saya. Huo seharusnya datang berkunjung. Huo Jun melengkungkan tangannya, berkata sambil tersenyum. Mengapa? Apakah kamu ingin mengolok-olok orang tua itu? Xing Shen mendengus dingin, tidak senang. Lin Tianzuo tersenyum dan melambaikan tangannya. Saudara Xing, jangan salah paham. Kami di sini untuk mengundang magang Xing Tao untuk berdiskusi dengan teman kecil Qin. Belajar. Sudut mulut Xing Shen berkedut. Kata-kata ini, bagaimana dia merasa begitu akrab? Bukankah itu hanya alasannya sendiri? Lin Tianzuo ini benar-benar datang untuk menyodok bagian yang sakit dan mengusirnya. Dan Lin Tianzuo tersenyum lagi. Saudara Xing yakin. Tetapi hanya belajar. Pasti tidak akan mempengaruhi putaran pertarungan berikutnya. Pipi Xing Shen berkedut keras. Jika dia tidak bisa mendengarnya ironis, maka dia tidak perlu bingung. Yang membuat Xing Shen semakin kesal adalah Huo Jun dan yang lainnya semua mengikuti pernyataan. Ya, ini hanya diskusi. Tidak ada hubungannya dengan perkelahian. Kami baru saja datang untuk melihat gaya Master Xing Master. Dan kami tidak akan pernah berbicara omong kosong. Xing Shen mendengar ini. Itu bisa digambarkan sebagai guntur yang dahsyat. Dia juga bisa menebak dengan kakinya. Jika dia meyakinkan dirinya sendiri, apa yang akan terjadi pada desas-desus kota api surgawi tentang dirinya setelah orang-orang ini keluar? Kehadiran para bangsawan kota api surgawi benar-benar membuat dunia luar berpikir bahwa itu adalah penghindarannya yang pengecut. Pada saat ini, Qin Yichen berdiri, dari awal hingga akhir. Tetapi Xing Shen tahu bahwa yang pertama adalah penyebab semuanya. Tanpa bajingan kecil ini, beraninya ada orang yang datang ke kota api surgawinya. Pada saat ini, kebencian Xing Shen terhadap Qin Yichen telah melonjak hingga ekstrim. Tapi dia juga tahu bahwa di mata publik, dia tidak punya kesempatan untuk menggerakkan anak ini. Setelah hening sejenak, dia melihat wajah muram Xing Shen dan tersenyum. Tiba-tiba lelaki tua itu ingat bahwa masih ada bisnis yang jauh dari kota api. Menunggu lelaki tua itu untuk menghadapinya, dia kehilangan persahabatannya terlebih dahulu. Xing Shen saat berbicara, matanya dengan tajam menatap Qin Yichen. Sebenarnya dalam perjalanan pulang, dia menebak-nebak, siapa guru di belakang mantan? Meskipun dia dapat mengajar murid di tahap selanjutnya dari tahap suci, dia harus memiliki reputasi yang lebih baik daripada Lin Tianzuo dan yang lainnya. Namun, murid-muridnya yang paling dibanggakan di Xing Shen berada di atas panggung pada tahap akhir. Jadi Xing Shen menebak bahwa guru di belakang Qin Yichen tidak berani menyinggung dirinya sendiri. HMPH, jika anak ini benar-benar murid orang dewasa, itu saja. Jika tidak, orang tua itu akan membiarkan mereka mengerti, berani menyinggung perasaanku akhir Xing Shen. Pada saat yang sama Xing Shen diam-diam marah, hati Qin Yichen agak dingin. Jika Xing Shen memalingkan wajahnya secara terbuka, dia mungkin tidak takut pada apapun. Tapi betapa kayanya dia, orang yang sabar seperti itu adalah yang paling berbahaya. Namun, menurut pendapat Qin Yichen, ancaman dari Master Seon Pil Realm sangat terbatas. Dia bahkan tidak repot-repot menebak pikiran yang terakhir. Karena, dia tidak hanya bisa membuat Xing Lu menjadi babi, bahkan jika Xing Shen bermain secara langsung, hasilnya mungkin tidak akan berubah. Ketika saya melihat Xing Shen melambaikan lengan bajunya dengan dingin, dia menyapa 3 orang dari Xing Lu untuk pergi. Ketika Xing Tao melewati Qin Yichen, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak dengan dingin. Wah, kamu akan mengerti ketika kamu sampai di kota api surgawi. Begitu populer hari ini betapa mengerikan konsekuensinya. Qin Yichen mengangkat bahu, mengabaikannya, dan Xing Shen tidak lupa untuk meninggalkan pandangan suram ke belakang. Nak, bermain babi untuk memakan harimau memang mengejutkan, tapi konsekuensinya belum tentu sesuai dengan kemampuanmu. Ngomong-ngomong, Xing Shen meninggalkan lengan bajunya, dan pada saat ini, dia mendengar suara Qin Yichen di belakangnya. Xing Master, sepertinya Anda telah melakukan kesalahan. Saya bukan babi, tetapi beberapa dari Anda, seorang Master. Harimau. Saat berbicara, Qin Yichen juga menunjuk ke Xing Lu, seolah mengatakan bahwa itu paling mirip kepala babi sekarang, tetapi disiplinmu. Ketika Xing Shen menoleh ke belakang, wajahnya berkedut, dan kebencian cahaya pompa semakin kuat. Pada siang hari, di api surgawi, tim yang kuat muncul, dan semua orang terkejut melihat semua orang lewat. Bukankah ini Guru Xing? Kemana perginya ini? Xing Master tidak akan pergi, bukan? Di sisi lain, Lin Tianzuo dan yang lainnya, yang bersama Xing Shen, tersenyum. Kakak Xing, ini dia. Datang lagi lain kali, tapi jangan terlalu marah. Tuan Xing menghabiskan 1 bulan di kota api surgawi saya. Jika Anda tidak terhibur, mohon maafkan saya. Xing Shen memandang orang-orang yang tampak antusias di sekitarnya, tetapi tidak sabar untuk menginjak mereka di bawah kakinya. Apakah lelaki tua itu di sini untuk bermain? Tanda seru. Tanda seru. Orang tua itu ada di sini untuk merebut tempat kota api surgawi Anda.
Sebelum berjalan ke arah transmisi, Xingchen menggunakan lampu pompa ganas untuk melirik kerumunan. Hantu Lin tua, kali ini kota api surgawi Anda kurang beruntung. Tetapi ketika kami melihat Anda di kota api surgawi, saya harap Anda bisa masih tertawa keluar. Lagi pula, itu sangat memelototi Qin Yichen. Nak, bukankah menurutmu murid lelaki tua itu tak tertahankan? Ketika Anda tiba di kota api surgawi, lelaki tua itu akan menjadi murid dan berdiskusi dengan Anda. Siluet Xingchen secara bertahap terintegrasi ke dalam transmission array. Setelah menunggu dia menghilang, Lin Tianzuo menghela nafas lega. Kuota kota api surgawi akhirnya disimpan. Ngomong-ngomong, kali ini di kota api surgawi, sama sekali tidak ditekan oleh Xingchen sampai kehilangan muka. Qin Yichen juga secara bertahap menyatukan senyumnya. Selanjutnya, dia pergi ke api surgawi untuk berpartisipasi dalam dao alkimia tingkat yang lebih tinggi. Pertengkaran hari berikutnya, tanpa diduga, dua pemenangnya adalah Lin Ruyu dan Si Rong. Jadi dua tempat di kota api surgawi ditentukan. Dan pertengkaran itu tentu saja adalah Qin Yichen. Qin Pillmaster, kamu istirahat yang baik hari ini, dan kemudian kita akan langsung pergi ke Heavenly Flame City dengan transmission array. Qin Yichen sedikit mengangguk, tetapi Lin Ruyu, yang membawanya ke halaman, adalah hadiah dari Ying Ying, siap untuk pergi. Tepat pada saat ini, ketika Lin Tianzuo datang, setelah Lin Ruyu memberi hormat, dia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar yang pertama mundur. Di luar halaman, hanya Lin Tianzuo dan Qin Yichen yang tersisa. Yang pertama menyapa sepasang bintang yang tersenyum, ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya berkata, teman kecil Qin, bisakah kamu memberitahu orang tua siapa kamu sekarang? Qin Yichen membeku, berpikir aku bisa memberitahumu ini? Instruktur mengatakan bahwa dia tidak akan datang menemui junior sampai setelah pertarungan kota api surgawi. Lin Tianzuo menghela nafas dan tidak mengejar masalah tersebut, namun masih ada keraguan di hatinya yang selalu membuatnya penasaran. Qin teman kecil, tidak ada orang lain sekarang. Orang tua ingin tahu, apa wilayahmu? Qin Yichen mendengar ini, sudut mulutnya terangkat, senyumnya tampak cukup cemerlang di bawah matahari. Tahap akhir Ordo Suci. Lin Tianzuo membeku, orang tua itu bertanya apakah kekuatanmu yang sebenarnya. Tahap akhir, Lin Tianzuo berdiri lama sekali, dan akhirnya berbalik. Diam-diam mengira aku percaya kamu hantu, anakmu sangat jahat. Sebelum Anda menunjukkan kekuatan Anda, saya hanya berpikir Anda adalah tahap awal tahap suci.